Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel saya dalam rangka belajar bersama dan sharing. Kali ini kami akan membawakan sebuah topik yaitu pengusulan anggaran dana desa untuk bidang kesehatan. Jadi sementara ini anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk apa saja dan ternyata bidang kesehatan juga mempunyai hak atau mempunyai porsi di dalam penggunaan anggaran dana desa ini. Baik, kita ikuti selanjutnya tentang dasar hukum pemanfaatan dana desa. Di sini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah Permendes nomor 1 tahun 2015, kemudian Permendes nomor 2 tahun 2015, serta Permendes nomor 3 tahun 2015. Ketiga peraturan ini sangat mendasar di dalam rangka pemanfaatan anggaran dana desa, terutama untuk program-program prioritas nasional. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Kemudian peraturan Menteri Desa juga setiap tahunnya juga terbit. Kalau untuk pemanfaatan tahun 2025 ini ada Permendes nomor 2 tahun 2024 dan Permen Q 108 2024. Kemudian eh, untuk kedua peraturan ini, Peraturan Menteri Desa nomor 2 dan Permen Q nomor 108 2024 ini, aturan ini dibuat setiap tahun untuk selalu update program prioritas nasional sampai dengan desa. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Kemudian hampir setiap tahun itu strukturnya mirip. Jadi ada program prioritas yang hampir setiap tahunnya tidak bergeser. Salah satunya juga di bidang kesehatan. Kalau saya amati mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang itu mirip-mirip, terutama program prioritas tentang stunting, ya. Kemudian tidak ada aturan nominal minimal persentase anggaran kesehatan. Di situ hanya banyak kegiatan yang harus didanai. Tapi dengan peruntukannya itu kita bisa perkirakan besaran dananya berapa. Kurang lebih kalau pernah saya simulasikan kurang lebih sekitar 15 sampai 20% dari anggaran dana desa. Ya, karena dengan asumsi bahwa anggaran dana desa itu besarannya adalah 1 M atau 1 miliar. Oke, berikutnya arahan dalam Permendes untuk anggaran dana desa. Kalau kita lihat di pasal 2, fokus penganggaran dana desa diutamakan untuk mendukung peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan di skala desa, termasuk stunting. Jadi di sini stunting adalah program prioritas, tetapi pada dasarnya peran desa adalah melakukan promosi, termasuk juga penyediaan layanan dasar kesehatan yang berskala desa. Sehingga ini yang kita harapkan peran desa akan semakin maksimal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian, arahan berikutnya adalah fokus penggunaan dana desa dalam rangka peningkatan promosi dan layanan dasar yang dimaksud dalam pasal 2 tadi, maka yang harus dilakukan desa adalah kegiatan-kegiatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian promosi pencegahan penyediaan layanan dasar untuk penyakit menular dalam hal ini TBC. Kemudian dilakukan promosi pencegahan juga untuk penanggulangan penyakit menular lainnya. Serta ada juga tentang penyakit tidak menular. Mungkin kalau kaitannya dengan program kesehatan di sini salah satunya adalah Posbindu ya untuk mendeteksi atau screening penyakit pada uh, usia dewasa. Ya, dikembangkan Posbindu. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Nah, nanti akan ada apa saja sih kewenangan desa. Nah, kewenangan desa ini terejawantah atau bisa di apa namanya?
bisa ditampilkan di dalam peraturan desa. Jadi, di dalam membuat peraturan desa, maka kewenangan-kewenangan desa dalam hal bidang kesehatan ini bisa dimasukkan untuk karena peraturan desa ini merupakan aturan tertinggi di desa. Sehingga kalau sudah diamanatkan di Perdes, misalkan untuk layanan dasar dipergunakan untuk A, B, C, maka harus diikuti di dalam pelaksanaan ADD di desa. Baik, berikutnya, apa sih arahan Permendes yang berikutnya? Dana desa digunakan untuk pencapaian SDGs desa, yaitu desa yang peduli kesehatan, di mana SDGs-nya ada 3, 6, dan 11 untuk desa sehat dan sejahtera, desa dengan air minum dan sanitasi umum, serta kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman. Nah, ini kalau sudah mencapai SDGs, kalau sudah terkait dengan program SDGs, saya kira ini sudah merupakan kewajiban bersama. Berikutnya, kita coba untuk melihat satu persatu dan kita terjemahkan di dalam sebuah kegiatan. Kira-kira apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk menarik dana desa yang diaplikasikan di bidang kesehatan? Di sini pada poin C, kalau kita lihat di Permendes nomor 2 tahun 2024 untuk penggunaan apa namanya? Dana desa di tahun 2025, fokus dana desa peningkatan promosi penyediaan layanan dasar skala desa termasuk stunting ini digunakan untuk kelompok intervensi stunting pada kelompok remaja putri, calon pengantin, dan seterusnya. Itu bisa kita baca. Kemudian kita simpulkan, sebetulnya kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh desa untuk bidang kesehatan dalam rangka penerjemahan dari poin C ini. Kalau kita lihat, maka kita bisa menerapkan itu untuk dana desa itu untuk kunjungan rumah. Misalkan kalau bidang kesehatan adalah dana untuk data PIS-PK. Kelompok berisiko yang dalam hal ini tadi sudah diterjemahkan ini adalah proses penurunan stunting. Di mana satu kali kunjungan diterjemahkan menjadi berapa rupiah yang dilakukan oleh kader, bukan petugas kesehatan. Jadi dana desa ini akan kembali ke kader. Satu kader itu dikasih bantuan transport berapa misalkan, ada berapa orang, ada berapa kelompok yang beresiko. Ini nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman yang di puskesmas. Kemudian yang kedua, ada pertemuan kelompok rentan. Nah, pertemuan ini juga sesuai dengan satuan standar harga yang dimiliki oleh desa. Di sini ada penyuluhan-penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang balita, dan seterusnya. Yang intinya adalah kegiatan pertemuan atau penyuluhan kelompok dengan satuan paket meeting, bahasanya dalam SSH. Ini bisa digunakan untuk pembiayaan makan minum rapat, ya, makan minum rapat. Kalau di Dinas Kesehatan mungkin setara dengan BOK ya. BOK juga ada yang seperti ini. Sehingga kita bisa sharing berapa yang bisa dilakukan oleh puskesmas dan berapa yang harus dianggarkan oleh desa. Kemudian juga dilakukan pemberian makanan tambahan yang bersifat penyuluhan ya di posyandu dengan satuan berapa rupiah untuk PMT anak dan berapa rupiah untuk PMT penyuluhan lansia. Kalau posyandu LP biasanya ada mulai anak sampai dengan lansia termasuk ibu, kemudian ada remaja juga. Nah, dari sini silahkan nanti ada satuan rupiah yang mungkin setiap desa bisa sama. Ini penerjemahan kegiatan pada fokus di poin C. Oke, kemudian arahan lainnya yang bisa kita lihat yang terusan halamannya ini ada di halaman sekitar 24 ya, 22 sampai dengan 25 kalau nggak salah di Permendes nomor 2 tahun 2024. Kemudian dari sini banyak sekali arahan yang sudah bersifat operasional. Misalkan pembelian makanan tambahan yang sifatnya pemulihan. Nah, di sini kegiatannya yang bisa kita ambil adalah balita kurang gizi atau balita gizi kurang.
Diberikan makanan tambahan 4 sampai 8 minggu. Nah, satuan harganya juga mengikuti desa. Banyak sekali yang harus diampu oleh desa. Salah satunya adalah pembelian makanan tambahan untuk pemulihan pada balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita berat badan tidak naik, bumil kek, kemudian bumil risiko kek. Nah, dari sini ada jumlah minimal hari yang harus dipenuhi. Minimal 4 minggu, 2 minggu, kemudian 120 hari, dan seterusnya. Nah, di sini untuk ketentuan rupiahnya memang tidak ada standar, sehingga menentukan standar satuan harga yang diterbitkan oleh pemerintah atau menyesuaikan dengan kemampuan desa. Nah, ini sudah cukup rinci sekali di sini di Permendes ini, sehingga sebetulnya ada keleluasaan dari desa untuk bisa menganggarkan PMT pemulihan bagi balita atau ibu hamil yang gizinya bermasalah. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi, di halaman berikutnya juga ada jenis kegiatan yang bisa untuk mengatasi terjadinya stunting atau intervensi sensitif yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah advokasi perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kemudian pemberian makanan tambahan juga tadi sudah saya sampaikan, ada tambahan juga penyediaan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Nah, dari sini, dari peraturan Menteri Desa ini sudah nampak bahwa penanganan masalah stunting itu tidak hanya penyelesaian dengan masalah pemberian makanan tambahan saja yang sifatnya pemulihan, tapi bisa dilakukan dengan hal yang lain. Karena stunting itu tidak terjadi karena gizi saja, mungkin bisa terjadi karena penyakit. Contoh, ada penyakit kecacingan. Tentu saja di sini adalah PHBS-nya, perilakunya, sarana sanitasinya yang mungkin kurang layak. Nah, kegiatan yang bisa diusulkan adalah kegiatan advokasi, temuan, kemudian penyuluhan dengan satuan harganya berapa, seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mungkin juga bisa digunakan untuk pelatihan kader tentang makanan penyusunan menu makanan bergizi bisa juga. Nah, semua anggaran ini saya tekankan lagi ini bukan untuk teman-teman di dinas, teman-teman petugas kesehatan, tetapi dipergunakan untuk masyarakat desa, baik itu sebagai kader maupun sebagai kelompok rentan yang akan dilakukan intervensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tata kelola konvergensi percepatan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan desa. Nah, kewenangan desa apa saja? Itu kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa kewenangan desa harus bisa melakukan konsolidasi dari berbagai data kira-kira benar nggak sih di desa ini ada stunting. Kalau udah ada stunting mau diapain? Mulai dari kadernya, mulai dari Dimonef, kemudian yang paling penting adalah diberikan insentif kader dalam rangka peningkatan pelayanan. Jadi meskipun kader itu termasuk apa ya istilahnya bekerja dengan sukarela, tetapi eh, kita berikan insentif ini dalam rangka paling tidak untuk menggantikan transport lah di setiap bulannya. Jadi insentif kader ini diberikan setiap bulan. Itu bisa kita usulkan minimal berapa, itu bisa kita sampaikan di kepala desa. Kemudian, ini langkah baiknya apabila satu kabupaten itu menjadi seragam. Kenapa? Karena biar tidak terjadi kecemburuan sosial antar kader. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga selain nilai minimal juga ada berdasarkan kemampuan desa. Misalkan satu kabupaten nanti diterapkan insentif kader 75.000 per bulan. Oke, nanti minimal ya, berarti bisa lebih dari 75.000. Yang berikutnya, penyediaan fasilitas alat bantu bagi kader dalam mendukung pelaksanaan program. Nah, ini arahnya adalah dukungan alat kesehatan yang terkait dengan stunting, misalkan timbangan, metlin, alat ukur tinggi badan, semuanya biasanya sudah di-drop oleh dinas kesehatan. Tapi kalau ada yang rusak, jelas di sini perlu peran desa. Kemudian juga diamanatkan juga bahwa
Untuk penyintas penyakit, ya misalkan TB, stunting, atau kasus lain ada penyintas penyakit itu, kalau bisa dijadikan testimoni, maka alangkah baiknya kalau diberikan honor sebagai narasumber. Oke, yang berikutnya, pemberdayaan ekonomi penyintas. Ini juga diamanatkan juga. Kemudian promosi penanggulangan P2M. Jadi desa juga wajib melakukan promosi di bidang kesehatan. Kader-kader juga berkewajiban melakukan kegiatan surveillance potensial penyakit yang wabah, ikut mencari misalkan kasus DBD gitu ya. Kader juga ikut apa namanya, memantau jentik ya. Nah, dari sini adalah dibiayai oleh desa, dilakukan ganti transport sebagai ganti perjalanan dia melakukan kegiatan keliling. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyakit tidak menular tadi di awal sudah saya sampaikan, desa juga berkewajiban melakukan screening penyakit tidak menular, salah satunya dengan Posbindu. Nah, ini juga dibiayai oleh desa. Kemudian alat screening GCU ya, glukosa, kolesterol dan asam urat ini juga bisa dibiayai oleh desa. Kenapa? Karena ini untuk screening penyakit-penyakit kronis, ya mungkin jumlahnya bisa didiskusikan dengan teman-teman di puskesmas. Oke, yang berikutnya, karena ini butuh biaya, tidak mungkin itu dicukupi dari puskesmas saja, karena jumlahnya masyarakatnya banyak yang harus dipantau, ya, sehingga harus ada peran dari desa. Oke, yang berikutnya adalah, eee, tadi sudah ya ini, pengembangan pembudayaan, salah satunya juga pembudayaan obat tradisional di desa, kemudian pengelolaan air minum, sanitasi, dan seterusnya. Yang berikutnya kita lihat, nah sanitasi lingkungan juga diperlukan. Ya, insentif kader juga ada di sini. Ada Posbindu seperti saya jelaskan tadi. Bantuan operasional medis dan paramedis yang membutuhkan. Nah, di sini ada satu kabupaten di Jawa Timur yang dia mengangkat bidan desa sendiri karena kebutuhan desanya, sehingga mengangkat bidan desa dengan honor sekian diambilkan dari dana desa. Itu bisa. Dan ternyata diperbolehkan sesuai dengan aturan. Penguatan rujukan mungkin untuk pembelian ambulan desa. Ini kalau ini sudah familiar saya kira kegiatan seperti ini. Nah, oke, yang berikutnya terima kasih. Jadi mungkin itu dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk bidang kesehatan dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan berikutnya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jangan lupa link bisa dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe juga barangkali bisa di-share dan jangan lupa untuk like-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.